Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Boleh duduk saudara. Percaya pasti panen raya. Sebab panen itu hak prerogatifnya Tuhan. Saudara, saya mengulang khotbah tanggal 1 Januari supaya Anda nggak lupa, diingatkan lagi. Plus saya tambah-tambahi bumbunya supaya Anda lebih mantap, lebih enak. Dan pulang Anda panen. Next. Firman Tuhan berkata, Paulus yang menanam dan Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dari sini kita mengerti, saudaraku, siapa yang memberi peningkatan, siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah menanam dan menyiram. Maka kenapa banyak orang tidak panen? Karena, perhatikan baik-baik. Yang pertama, saudaraku, dia berpikir panen itu adalah usaha diri sendiri. Waktu Anda berpikir, saya akan panen, saya kerja keras, saya begini, pasti saya panen. Saudara, Anda nggak akan panen. Penghalang panen pertama kalau kita berpikir itu upaya kita. Dari sini kita ngerti, aku menanam, Apolos nyiram. Tuhan yang memberi perluasan, Tuhan yang memberi peningkatan, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi, kenapa banyak orang tidak panen? Karena dia berpikir, ini karena gua. Kerja keras gua, upaya gua. Maka, saudaraku, Anda nggak akan panen. Yang kedua, karena kita tidak pernah menabur benih yang Tuhan berikan kepada kita. Benih yang ada pada kita itu juga pemberian Tuhan. Ingat seperti saya katakan berkali-kali, waktu, tenaga, uang, apapun yang kita punya, yang ada pada kita, pemikiran, ide-ide, semua adalah benih yang berpotensi untuk kita bisa mengalami panen jika kita melepaskannya. Amin. Next, saudaraku. Karena itu yang penting bukan yang nanam atau yang nyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi yang penting bukan siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Supaya apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang pencemburu. Dia nggak mau kemuliaannya dicuri oleh satu orang pun. Supaya kita ngerti bahwa semua itu karena kasih karunia. Amin. Yesus datang itu untuk mempermudah semuanya. Tapi manusia nggak mau dipermudah. Dia maunya yang sulit-sulit. Saya ulangi, tolong perhatikan saya. Saudaraku, Yesus datang, Yesus mati dan bangkit itu untuk mempermudah kita, mempermudah manusia. Tapi karena manusia sudah biasa pengen dihargai, maka nggak mau yang mudah, maunya yang sulit. Kenapa saya katakan pengen dihargai, saudara? Ya. Manusia itu pengen dihargai. Ini panen karena gue kerja keras, kan pengen dihargai. Itu saudaraku, Tuhan cemburu kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan. Contoh, keselamatan itu gratis. Nah, manusia dibuat mudah, tapi manusia karena biasa yang susah, dia nggak mau yang mudah. Dia berpikir, gue harus begini dong, saya harus begini supaya saya bisa selamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, manusia itu pengennya dihargai, maka dia mau yang sulit, saudara. Ya, dia mau yang sulit. Saya kasih contoh, Naaman itu
panglima tentara Aram, Jenderal Naaman, sakit dengan penyakit yang terkutuk namanya kusta. Dia datang ke dukun-dukun, ke semua orang-orang pinter, bukan tambah sembuh, tambah parah. Sampai akhirnya dia mendengar, saudaraku, bujangnya ngomong, di Israel ada abdi Allah yang dipakai Tuhan. Datanglah dia ke Elisa. Dan kemudian saudaraku, Elisa nggak keluar rumah. Elisa hanya kasih pesan lewat ajudannya namanya Gehasi. Gehasi bilang kepada Naaman, bos, ya, Nabi abdi Tuhan berkata, jeburkan tubuhmu 7 kali nyemplung di sungai Yordan, maka kamu akan tahir. Saudaraku mendengar instruksi dari Elisa, Naaman menjadi marah. Kenapa? Karena dia pikir kok gampang begini, jebur ke sungai Yordan sembuh. Dia berpikir dia berpikir Elisa akan keluar rumah, natap ke langit, komat kamit, dan menyuruh memberikan instruksi yang sulit-sulit. Sebagai contoh, kalau kamu mau sembuh, kamu harus minum air kencing anjing yang sedang birahi, misalkan, saudara. Saat kencing kamu terima, orang disuruh yang susah, banyakan mau, betul nggak? Halo? Ya toh ya. Supaya apa? Supaya ada ngerasa ini adalah upaya saya, kerja saya. Kuncinya, saudaraku, sebenarnya apa? Karena manusia pengen dihargai. Manusia pengen dihargai karena apa? Saudaraku, karena upaya maka ada penghargaan. Tuhan datang itu untuk mempermudah. Mudah bukan murah, tapi mudah. Anda mau dipermudah? Amin. Bisnis Anda mau dipermudah? Amin. Anda mau panen mudah? Panen itu milik siapa? Haknya siapa? Tuhan. Maka Anda harus tahu, Tuhan pasti memberi panen. Kita nggak peduli dengan situasi, kondisi tahun ini seperti apa, di luar kayak apa, pandemi ada model gimana, saya nggak peduli. Kenapa? Karena panen itu haknya Tuhan. Dan dia adalah Raja alam semesta. Maka saya percaya, pasti saya panen. Amin. Karena panen adalah miliknya Tuhan. Bagian saya apa? Menanam, menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Saudaraku, kembali ke cerita Naaman tadi. Naaman bilang begini, emang di Aram gak ada sungai yang lebih bagus dari Yordan? Sungai Yordan keruh, kotor. Ngapain? Dia pulang, membalikan badannya. Saudaraku, dia balik. Sebelum dia pulang, Bapak Ibu, saudaraku, ajudannya bilang begini, bujangnya bilang begini, bos, kalau abdi Tuhan itu nyuruh bos yang sulit-sulit, bos pasti ngelakuin. Ini ajudan yang mendampingi Naaman ke dukun-dukun. Biasa disuruh yang susah-susah, ngelakuin dan gak sembuh. Nah sekarang, abdi Tuhan nyuruh yang gampang, jebur 7 kali, kamu pasti sembuh. Kok bos gak mau? Jebur aja, kan gampang. Dia mikir, iya juga ya. Saudaraku, ini yang perlu. Kenapa banyak orang tidak ngalami panen, banyak orang gak ngalami mujizat? Karena gak mau yang mudah tadi, maunya yang sulit, saudaraku. Tahukah Anda kenapa manusia mau yang sulit? Karena awalnya adalah dosa. Waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, semuanya mudah. Lu tinggal petik anggur, petik apa saja sudah ada di taman itu. Tapi karena dosa, maka manusia kena kutuk. Saudaraku, Tuhan berkata, tanah tempat engkau berpijak, terkutuklah tanah itu. Dengan berpeluh kamu cari makananmu. Artinya dengan apa? Susah payah kamu cari makananmu. Nah saudaraku, Yesus, ingat Adam di Taman Eden, kutuk terjadi. Yesus di Taman Getsemani membalikan kutuk menjadi berkat. Kenapa? Karena peluh bercampur darah menetes ke tanah. Dan di Taman Getsemani, begitu peluh bercampur darah tadi,
darah itu yang mengubah kutuk menjadi berkat. Maka setiap Anda dan saya yang percaya, tanah di mana engkau berdiri itu adalah Ararat, yang artinya kutuk yang sudah dijungkir balikan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Saudaraku, mudah. Maka dalam Roma 1 ayat 16, saudaraku, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Perhatikan baik-baik. Sebab, baca, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, baca sama-sama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang bukan yang berbuat, tapi yang percaya. Nah, saudaraku, karena kita biasa berpikir upaya usaha kita nggak mudah. Seorang penjahat di sebelah Yesus, dia ngomong sama Yesus begini, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu, dia penjahat penuh dosa. Anda lihat, dia nggak datang ngomong Tuhan ampuni aku. Enggak. Dia nggak berkata Tuhan ampuni aku. Ini lihat baik-baik. Pengampunan manusia harus dimulai dengan pengakuan. Tapi pengampunan dari Tuhan bukan bicara Tuhan ampuni aku. Waktu kamu percaya Yesus Tuhan, kamu diampuni, saudaraku. Amin. Apakah Anda lihat penjahat ini, saudaraku, yang udah terkenal paling jahat? Karena hukuman untuk orang paling jahat saat itu adalah salib. Penjahat ini nggak ngomong Tuhan Yesus ampuni dosaku ya, enggak loh. Anda lihat dia hanya ngomong, ingatlah akan aku saat engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu, ini bukan perkataan orang. Anda lihat, kalau perkataan orang yang berdosa butuh pengampunan, enggak begini. Dia pasti Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni. Enggak loh. Tapi Yesus, saudaraku, pada waktu penjahat ini ngomong begini, Yesus mengampuni dia. Padahal dia nggak minta ampun, betul nggak? Tuhan berkata, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku, pengampunan Tuhan bukan karena Anda mengakui dosa Anda, tapi karena Anda percaya Yesus adalah Tuhan, Anda diampuni, saudaraku. Betul? Penjahat ini kenapa? Kok penjahat ini nggak ngomong Tuhan ampuni Tuhan? Kenapa kamu disalib? Gua mencuri Tuhan, gua merampok Tuhan, gua membunuh Tuhan, gua korupsi Tuhan. Enggak. Dia hanya ngomong aku percaya. Bukti dia percaya, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Betul apa betul? Maka Bapak Ibu, Anda lihat Injil Yesus Kristus. Saya boleh katakan karena ada Injil yang lain. Maka saya sebut ini Injil Yesus Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu Anda percaya Yesus, Anda selamat. Saudaraku, mudah. Tapi banyak orang nggak mau. Saudaraku, mudah bagi Tuhan, mudah bagi kita, tapi sulit bagi Tuhan. Untuk menyelamatkan Anda itu nggak mudah loh bagi Tuhan. Kenapa, saudaraku? Tuh Yesus harus terpisah dari Bapaknya. Di Taman Getsemani dia berkata, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Cawan penderitaan, cawan apa? Cawan yang membuat aku terpisah dari Bapakku. Maka kenapa engkau disebut berharga? Karena yang berharga dari Allah ditaruh di dalam diri saudara. Maka kita menjadi orang berharga. Katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya berharga, tahu kenapa? Karena yang berharga dari Bapa ditaruh di dalam diri kita. Maka salib bicara cross, pertukaran yang sangat tidak adil. Kalau cuma tukar, saudaraku, adil. Ini nggak adil. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa, dan kita yang berdosa dijadikan benar. Maka kita bisa berkata, aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Mari katakan, aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Katakan amin. Kembali ke bahan tadi, saudara. Maka yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Supaya apa sih, saudaraku? Supaya terima kasih kita, supaya ucapan syukur kita, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nggak boleh ada seorang pun memegahkan diri, ini bisnis bertumbuh, gereja ini maju karena gua. No. Bukan semua adalah kasih karunia.
Amin. Supaya Anda bisa mengucap syukur. Jadi ibadah kita malam ini, kita membawa persembahan, waktu kita, tenaga kita, uang kita. Kita nggak bisa sombong karena aku, tapi semua adalah kasih karunia. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Next saudara. Oke, ya, yang menanam mau menyiram udah dapat upah. Terus saudara, terus. Oke. Nah, saudaraku, sekarang gimana nih? Ingatlah, jika kamu memberi sedikit, kamu akan memperoleh sedikit juga. Maksudnya kalau kamu menabur sedikit, kamu akan menuai sedikit. Next. Tapi kalau kamu nabur banyak, saudaraku, next. Kalau saya bilang ini naik cepat, ya. Seorang petani yang hanya menanam benih sedikit saja akan memperoleh panen yang sedikit. Siapa yang mau panen banyak? Angkat tangan. Siapa yang mau menabur benih dikit? Angkat tangan, saudaraku. Kalau Anda mau nabur benihnya banyak, nuainya pasti banyak. Otomatis toh. Amin. Nabur benih dikit, nuainya dikit. Ingat, waktu, tenaga, uang, ide, pemikiran, semua adalah benih yang berpotensi untuk terjadinya pelipat gandaan. Panen dimulai dari tabur benih. Taburkan benihmu, waktumu, tenagamu, uangmu, pemikiranmu untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan memberkati orang-orang lain. Niscaya engkau akan panen tahun ini. Sebab Tuhan yang memberi panen. Saudaraku, mustahil Tuhan gak memberi panen kalau kita memberikan, kita menabur benih. Sebab penuaian adalah haknya Tuhan, rahasianya Tuhan. Seorang petani tabur benih, udah gitu apa? Tidur. Dia nggak usah nungguin semalam-malaman. Mana nih padinya sudah bertumbuh? Nggak perlu, dia tidur. Tidur artinya berserah, rest, percaya. Maka waktu Anda berserah, Anda rest, Anda tidur, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Kalau gitu mulai malam ini kita tidur terus, Pak? Enggak, tidur yang dimaksud bukan tidur ngorok. Ya memang Anda perlu ngorok, saudaraku. Tapi tidur yang dimaksud artinya Anda percaya. Mudah atau mudah? Tuhan mau kasih yang mudah, saudara. Betul? Amin. Anda lihat ada seorang yang pinter, yang saudaraku hampir sempurna hidupnya. Datang ke Yesus. Dia berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan surga?" Yesus menjawab, "Lakukan 10 perintah Tuhan. Hukum Taurat, lakukan 10. Orang yang kaya ini berkata, "Aku udah lakukan itu semasa mudaku. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan begini, jangan. Aku udah lakukan dari masa mudaku. Apalagi yang kurang Tuhan?" Tuhan bilang begini, "Pulanglah ke rumahmu, jualah semua milikmu, bagikan ke orang miskin dan ikutlah aku." Maka orang yang kaya ini, saudaraku, dia sedih hatinya karena hartanya banyak. Dia nggak mau ikutin omongan Yesus. Dia sangka dengan perbuatannya dia bisa selamat. Maka kalau Anda datang dengan perbuatan Anda, dengan semua argumen yang Anda punya untuk Anda dibenarkan, Tuhan juga akan datang dengan hukum. Waktu Anda datang dengan hukum, Tuhan datang dengan hukum. Katakan amin. Amin. Saudaraku, kemudian Yesus berkata, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Gemparlah murid-muridnya. Kalau begitu, siapa yang bisa selamat? Maka Tuhan Yesus berkata, itu mustahil bagi manusia. Mustahil manusia bisa selamat. Justru di tengah kemustahilan yang manusia nggak bisa, itulah butuhnya kasih karunia. Tuhan berkata, itu mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Karena keselamatan nggak mungkin bisa dilakukan dengan melakukan seluruh hukum, saudaraku. Amin. Hanya dengan percaya. Kalau Anda percaya Yesus, Anda selamat. Hal yang sama kesembuhan. Waktu kita percaya, Anda sembuh. Demikian juga dengan panen. Saya percaya, saya sudah menabur benih, benih pun datangnya dari Tuhan. Tahun ini saya pasti panen. Nggak lihat keadaan. Wah, tapi keadaannya begini, gimana lu mau panen? Gue percaya Tuhan yang berfirman. Sebab kalau dia berfirman, pasti dia genapi. Mau panen banyak atau panen dikit? Yang mau panen banyak angkat tangannya. Anda harus menabur benihnya banyak.
Kakak saya seorang petani di Pelabuhan Ratu, saudaraku. Dan saudaraku, dia panennya banyak-banyak. Saya tanya, lu panen duren, panen pete, panen alpukat, panen pisang, gimana? Kenapa bisa banyak? Ya nanamnya harus banyak. Kalau nanamnya dikit, nuainya dikit, saudaraku. Nanamnya mesti banyak. Nah, sama seorang petani yang hanya menanam benih sedikit akan memperoleh panen yang sedikit. Tetapi jika ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak pula. Siapa yang mau panen banyak? Sekarang lihat kiri kanan, bilang naburnya yang banyak. Amin. Wah, amin. Kamu naburnya dikit, mau panennya banyak. Priben, saudaraku. Nggak bisa dong ya. Oke, terus. Setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Mengenai jumlah yang akan ditabur, saudara. Halo? Berapa jumlah yang harus Anda akan tabur? Setiap orang ambil keputusan, saudara. Halo? Anda harus berpikir berapa yang harus saya tabur. Nah, ini saudaraku, banyak orang berpikir waktu dia memberi, dia pikir waduh kurang dong duit gua. Enggak, saudara. Waktu Anda menabur, sesungguhnya Tuhan sedang mau memberi panen buat saudara. Amin. Next, saudara. Yuk, oke. Jangan dengan sungut-sungut atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi, yang menabur dengan sukacita. Walaupun menangis nggak apa-apa, tapi saudaraku yang nangis aja, tapi sukacita, sukarela. Nabur benih nangis itu masih gini loh. Tuhan, ini kalau nggak ditabur aja belum tentu cukup bulan ini, tapi aku mau nabur. Nah, itu artinya menabur dengan mencucurkan air mata. Dia akan pulang dengan sorak-sorai. Apalagi yang menabur dengan sukacita, menuai, jungkir balik, saudaraku. Wow, saking senengnya itu. Tepuk tangannya kurang mantap, lebih meriah lagi, katakan amin. Haleluya. Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara dengan memberikan pada saudara segala yang Anda perlukan. Bahkan lebih daripada itu. Artinya apa? Tuhan ngimbangi, lu jual, gua beli. Lu memberi beli, gua kasih lagi. Kenapa, Pak? Nah, saudara, kenapa sih kok Tuhan nyuruh kita membawa persepuluhan? Sebenarnya persepuluhan itu kan pelok, itu biji. Sebenarnya persepuluhan itu bicara gini loh. You setuju bahwa semua milik yang ada padamu itu milik Tuhan. Itu aja yang pertama. Yang kedua, itu sebagai tanda bahwa kamu, hatimu tidak terikat kepada mamon. Maka di gereja BFA saya tegaskan, perpuluhan bukan untuk semua orang. Kalau Anda masih mengasihi mamon lebih dari Tuhan, jangan kasih perpuluhan di gereja ini. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, itu bagian saudara. Untuk kita membawa saudara. Amin. Kenapa? Waktu Anda menabur, Tuhan memberi terus pelipat gandaan, pengimbangan. Katakan amin. Kurang mantap aminnya? Yes, next saudara. Oke, dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah berkelebihan. Sehingga kamu dapat memberikan kepada orang lain dengan sukacita. Tuhan mau Anda diberkati supaya Anda jadi berkat bagi orang lain. Itu tujuannya, saudaraku. Kalau menjadi berkat artinya apa? Wow, Anda lebih hebat. Amin, amin, amin. Karena kita diberkati, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Berarti, saudaraku, kalau saya berdoa, Anda bisa menabur untuk pembangunan masing-masing minimal 1 miliar, saudara. Berarti yang amin dapat itu. Kenapa? Berarti berkatmu lebih dari 1 miliar. Amin. Kalau kamu cuma ngasih, aku cita-citanya ngasih cuma 5 juta, berkatmu pun dikit. Tapi kalau kamu ngasih bisa, itu saudaraku. Amin. Saya bersyukur ada jemaat-jemaat saudaraku di masa-masa yang begini, dia setia menabur. Ya, dan dia bilang, Pak, bisnis sebenarnya lagi gini, tapi Tuhan nyuruh saya. Saya tahu ini justru panen yang luar biasa. Dia tabur, dan saudaraku naburnya nggak tanggung-tanggung, saudaraku. Semua keuntungan dia tabur loh. Dia main saham, untung cepet, tabur semua, saudaraku. Hebat ini. Saya bilang kepada dia, Pak, saya percaya Bapak akan menuai justru di masa begini. Ini panen, saudaraku. Kalau saya ngomong nabur kok wajah Anda kayak agak gimana ya? Kayak bukan jemaat BFA aja ini. Ini kayak jemaat gereja dari entah berantah ini, saudara. Kalau jemaat BFA itu kalau nabur itu sukacita. Itu loh, saudaraku, amin. Kan Anda keturunan Zakius yang sudah bertobat toh. Kalau Zakius belum bertobat, pelit, saudaraku. Ini Zakius yang sudah bertobat, amin. Haleluya. Terus,
Tolong multimedia lihat saya, jadi kayak saya gini langsung terus ya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, orang yang saleh tahu memberi kepada fakir miskin, dan perbuatan yang baik akan mendatangkan hormat bagi selama-lamanya. Sebab Allah yang memberikan benih kepada petani untuk ditanam, dan kemudian mengaruniakan panen yang baik untuk dituai dan dimakan. Kita sedang dalam hari-hari Minggu kemarin khotbah soal Rut. Jadi kita tahu bahwa semua yang ada pada kita ada 3 jenis. Ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur, ada jelai untuk orang miskin, saudara. Minggu keempat, gereja BFA selalu ada persembahan diakonia untuk orang-orang yang memerlukannya. Nah, Bapak Ibu ingat, Anda terima gaji sebulan 10 juta. Itu ada benih, ada roti, ada jelai. Jelai untuk orang miskin, roti untuk Anda nikmati, benih untuk Anda tabur. Ingat, pelipat gandaan, penuaian terletak bukan di roti, tapi di jelai dan benih, saudara. Betul apa betul? Roti untuk kamu makan, dan kamu akan menuai apa? Kalau kamu makan semua, perutmu tambah buncit, saudaraku. Loh enggak, amin, saudaraku. Coba Anda habisin makanan, saudaraku, sehari nasi 1 bakul, perut tambah gede, saudaraku. Oh iya, Anda menuai apa lagi, saudaraku? Habis Anda makan hari ini, besok pagi kamu ke jamban, selesai. Tapi letak penuaian di mana? Di benih yang Tuhan beri kepadamu. Benih pun bukan milikmu, Tuhan yang ngasih. Anda lihat, Allah yang memberikan. Baca sama-sama 2, 2, 3. Sebab Allah yang memberikan kepada petani untuk ditanam. Kemudian panen berarti apa? Karunia. Mengaruniakan panen. Jadi gini Bapak Ibu, Tuhan ngasih benih, benih kamu tabur, Tuhan kasih anugerah, yaitu apa? Panen. Untuk apa panen itu? Untuk kamu tuai. Setelah kamu tuai, kamu makan sebagian, kamu kasih jelai ke orang miskin, dan benihnya kamu tabur lagi. Saudaraku, petani yang bijak begitu menuai, dia taruh, dia tetap menyimpan benih untuk panen berikutnya. Setuju atau setuju? Kalau Anda habisin, tahun depan Anda nggak akan panen. Hari ini kenapa Anda panen? Ini benih tahun lalu. Ya, benih minggu lalu, benih bulan lalu. Nah, siapa yang mau panen bulan depan? Siapa yang mau panen 2 tahun lagi? Siapa yang mau panen 5 tahun lagi? Mulai tabur dari sekarang, saudara. Amin. Haleluya. Yes. Oke. Nggak ada seorang, jangan gini Pak Bu, gini. Jangan nunggu, wah saya mau kaya raya dulu, baru saya mau nanti nabur benih. Nggak akan kaya loh. Kenapa? Karena bukan itu hukumnya. Bukan begitu kinerja, cara kerja Tuhan nggak begitu. Karena apa? Setiap kita pasti punya benih, roti, jelai. Contoh ini pemain-pemain musik. Saudaraku, dari main musik, saudaraku, dia dapat berkat, itu roti. Tapi dari main musik juga, dia bisa ngelesin untuk orang-orang yang nggak mampu, itu jelai. Dari main musik dia ngelesin, ada orang yang bisa bayar, itu roti. Nah, dari roti yang sebagian dia makan, sebagian dia tabur. Termasuk saudaraku pemikiran, ide, talenta, dan sebagainya. Yang mengerti katakan yes, amin. Next saudara. Oke, ya Tuhan akan memberikan kepadamu lebih banyak benih untuk ditanam. Dan akan menumbuhkannya. Sehingga kamu dapat memberikan lebih banyak lagi dari hasil panenmu. Amin. Semangat dong bro, haleluya. Tuhan mau ngasih panen ini saudaraku. Haleluya. Haleluya. Terus saudara, baik. Alkitab mencatat banyak ayat yang berhubungan dengan panen raya. Banyak. Mau saya bukain semua? Siap-siap sampai jam 2 pagi. Mau? Saya nggak mau. Terus saudara ya. Ini contoh, Tuhan memberi peningkatan. Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Jadi waktu Anda nabur, Tuhan memberkati kamu, dan anak-anakmu. Kepada kamu 2 kali, kepada anak-anakmu sekali. Artinya begini, setiap kita menabur, saudaraku, yang menuai bukan hanya kita. Anak kita pun juga menuai. Kita menuai 2 kali, anak kita sekali. Artinya, waktu Bapak Ibu menabur baik, anak-anakmu pun ikut menuai. Nanti anak-anakmu menabur,
dia udah dapat tuayan dari bapaknya, bapak ibunya tabur, dia pun juga dapat tuayan dari yang dia tabur. Sebab Tuhan gak pernah mau berutang kepada kita. Next saudara, haleluya. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah itu kata terus, aku ingin agar mereka yang sudah bijak menjadi lebih bijak. Ini kalau nabur pemikiran akan menuai kebijakan saudara. Ya, maka nasihati orang-orang yang saudaraku sedang galau, sedang frustasi, sedang mikir saudaraku macam-macam. Nah, nasihat Anda yang baik Anda akan tambah bijak, ya. Oke, terus saudaraku. Besar, baca sama-sama 2, 3. Aha. Amin. Ini jadi quote saudaraku, kata-kata mutiara Anda. Jangan aku mau menuai banyak loh, kamu naburi sedikit. Gimana mau menuai banyak? Malaikat juga ketawa. Kok enggak amin? Yes? Next. Terus saudaraku. Camkanlah ini. Baca sama-sama. Dan orang yang menabur banyak? Aha. Oke. Ini prinsip yang pertama. Siapa yang nabur banyak? Nuai banyak. Siapa yang nabur dikit? Nuai dikit saudara. Anda nabur kebaikan, Tuhan akan memberkati kepada kamu, kepada anak-anakmu. Itu akan kembali saudaraku. Terus saudara. Oke, baca 2, 3. Aha. Nomor 3. Aha. Nih, dengerin. Saudaraku, lebah dan lalat. 2 binatang atau serangga ya. Apakah bisa disebut serangga lebah itu? Bisa ya. Lalat juga serangga. Ya. Ya, saudaraku, nyamuk serangga juga. Oke, saudaraku. Kupu-kupu? Oke, ya. Saudaraku, lebah itu apa ya? Dia lebih tertarik mencium aroma bunga yang indah. Tapi lalat lebih senang bau sampah yang lezat. Betul nggak? Saudaraku, lebah tidak pernah tertarik dengan sampah. Sebaliknya, lalat tidak pernah tertarik dengan keindahan bunga dan semerbak bau bunga. Nangkep? Nah, Bapak Ibu kemudian, kenapa? Itu udah hukumnya begitu. Maka saudaraku, dari lebah yang terus hinggap di bunga, akhirnya terjadilah madu, saudaraku. Dan dari lalat yang hinggap di sampah, akhirnya terjadilah kuman-kuman penyakit. Betul apa betul? Nah, maka orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan lebah akan ikut menikmati manisnya madu. Dan orang yang dekat dengan lalat akan menikmati penyakit-penyakit saudaraku. Hal yang sama. Orang yang baik, dia nggak senang mencium bau-bau yang tidak baik. Tapi orang yang jahat, orang yang tidak baik, dia nggak demen dengan bau bunga. Dia nggak demen dengan indahnya bunga. Dia senangnya kalau dengar gosip. Gue nggak ngerti ada nggak di sini nih. Saya ulangi, lalat, saudaraku ditaruh di kebun bunga, dia nggak tertarik. Tetapi dikasih sampah, dia langsung wuh, dan diajak teman-temannya. Pertanyaan saya, lebahkah Anda atau lalatkah Anda? Lalat? Aduh, ampuni dosanya Tuhan. Lebahkah Anda atau lalatkah Anda? Saudaraku, lebah nggak tertarik. Seberapa banyak pun sampah, dia nggak tertarik. Karena itu bukan habitnya. Demikian juga lalat nggak akan tertarik seberapa besar, indah, wangi kebun bunga
Lalat bilang, gue nggak demen di sini. Orang baik, dia lebih senang dengar berita-berita baik. Tapi orang yang tidak baik, dia lebih senang dengar-dengar gosip, fitnahan. Yang model-model gitu, itu demen saudaraku. Langsung bunyi-bunyi itu. Ya, kayak lalat begitu. Benar apa benar? Kalau Anda lebah, Anda akan senang dengar yang positif. Amin. Saya berdoa semua di sini adalah lebah. Amin. Hanya senang yang wangi-wangi, yang indah-indah. Betul? Haleluya. Kita keluar dari sini ada yang mulai ngomong-ngomong yang gak pernah. Lalat. Amin. Oh iya saudaraku. Tapi kalau lalat, saudaraku dengar begitu. Ceksa. Bener nih. Amin. Lalat senangnya kumpul dengan lalat. Nggak ada lalat sama lebah bersahabat. Apalagi sahabat pena tukar nomor handphone. Nggak ada. Anda lalat atau lebah bro? Anda hanya mau mendengar berita-berita good news. Injil artinya kabar sungguh amat baik. Katakan amin. Saudara, karena orang-orang yang jahat akan menabur benih yang jahat. Dan orang yang begini akan menuai kesusahan, penderitaan. Mana ayatnya tuh, Ayub 4 ayat 8 berkata demikian. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, iya menuainya juga. Saudaraku, kalau Anda lebah, orang sekelilingmu akan menikmati manisnya madu. Tapi kalau Anda lalat, orang sekelilingmu akan menikmati racun yang mematikan, saudaraku. Awalnya kayak enak, kayaknya enak. Maka sinetron-sinetron yang laku bukan sinetron keluarga bahagia, tapi saudaraku sinetron yang pembunuhan, perselingkuhan. Serem nih. Episode berapa nih? Itu laku. Karena apa? Lalat. Haleluya. Halo. Maka Bapak Ibu ada satu koran di Jakarta, saya nggak perlu sebut ya karena ini viral. Itu berita-beritanya gitu kan, nenek umur 70 diperkosa, itu laku yang begituan. Betul nggak? Iya atau nggak? Iya atau iya? Betul? Maka Bapak Ibu Anda lihat YouTube yang banyak penonton pemirsanya. Itu yang judulnya orang genah, saudaraku. Betul loh. Apa yang nggak genah, apalagi yang yang model-model gaya-gaya lalat-lalat itu banyak loh, saudaraku. Peminatnya tuh banyak sampai saudaraku, viewernya tuh sampai, saudaraku banyak. Sementara khotbah Pelita Agung Takaran yang bagus, itu karena madu hanya lebah-lebah saja yang mau. Nah. Kalau Anda menonton berarti Anda lebah luar biasa. Sebarkan kemanisan buat yang lain. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Amin. Nah, menabur kebaikan pada orang yang susah akan dibalas Tuhan. Saudaraku, ini jelek, ya. Anda tabur jelek, Tuhan membalas. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, terus saudaraku, jangan berhenti menabur yang baik. Oke. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuh, terus saudara. Sebab barang siapa menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Ini hukum tabur tuai. Tetap ada. Kamu nabur jahat, ya nuai jahat. Kamu nabur baik, nuai baik. Nggak percaya, pulang dari ibadah praktek. Itu ada satpam, lu tampar sekali, lu akan nuai pukulan 5 kali. Nggak percaya, lakukan. Tapi kalau kamu nabur baik, senyum, minimal kamu senyum, satpam akan senyum. Karena setiap saya pulang tuh satpam, office boy kan saya kasih uang, saudaraku. Saya tabur jelek, saudaraku. Maka Anda lihat setiap ibadah dia nungguin saya, saudaraku. Saya belum pulang, nggak akan keluar itu. Bener nggak? Amin. Oh iya, mau di bawah di mana kalau saya masuk BTC, udah saudaraku. Yang lain suruh antri-antri,
Pak Agung, masuk langsung. Udah, nggak scan nggak usah. Haleluya. Iya. Sampai BCA, saudaraku. Saya masuk, saudaraku, langsung salpem. Pak, sini Pak. Itu kadang-kadang salpem nyuruh sana, telernya bilang gini, dia lagi teler mungkin, Pak, siapa nyuruh? Gue di sini suruh ini. Nah, nabur baik, nuai baik. Amin. Nabur jahat, nuai jahat. Oh iya, nuai nggak bagus, saudaraku. Maka berhenti menabur yang tidak baik. Karena apa? Karena Anda lebah yang Anda tabur, saudaraku, sehingga bunga-bunga mengeluarkan apa? Madunya. Itu lebah, lalat. Dari situ kemudian ke makanan saudara, penyakit yang ditabur. Maka orang-orang yang dekat lalat mencret, saudaraku. Hati-hati dekat dengan tipe-tipe lalat. Mencret bisnismu, mencret hidupmu. Oh, nggak percaya? Ini gue udah lucu, masih ada yang belum ketawa ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, amin ya. Oke. Baca sama-sama, janganlah kita cumu-cumu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita pasti menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Haleluya. Wow. Haleluya. Next, saudara, ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tutup ya, saudaraku. Ya, singkat, jelas, padat, bagus, oke. Amin. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mau kita panen. Yes. Dan saudara, panen apa yang Anda kehendaki? Anda harus tabur sesuai dengan apa yang Anda mau panen. Kemudian, saudaraku, good success, kunci good success adalah merenung firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Nah, kata merenung dalam bahasa Inggris meditate, itu artinya menghayati. Tapi dalam bahasa Ibrani hagah, yaitu mengucapkannya. Maka Bapak Ibu, 5 kitab Torah, kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jangan ditambah, saudaraku. Ya, cukup 5. Saudaraku, orang Yahudi selalu mengucapkan 5 Torah ini dengan suara. Maka kalau Anda pernah ikut saya ke Israel pas di hari Jumat di hotel, Jumat sore jam 6 itu sudah mulai Sabat, mereka akan membaca Taurat itu, mereka baca. Jadi mereka gumamkan, bukan dibaca di hati. Kita orang Indonesia biasa membaca Alkitab di dalam hati. Sehingga menjadi orang yang pasif, saudara. Kenapa di BFA Anda saya ajar? Prosper people, I grow, I glorify. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Anda sedang haga. Apa yang Anda inginkan, Anda harus ucapkan. Katakan apa yang Anda imani. Imani apa yang Anda katakan. Maka kenapa saya minta kalau saya khotbah atau siapapun yang khotbah, kalau ada dorongan untuk ngomong amin, jangan amin, begitu. Amin. Semakin keras tidak dilarang, saudaraku. Amin. Yesus datang untuk mempermudah Anda, mau amin? Yesus tolong yang amin catat, Anda akan dipermudah. Yang belum amin nanti aja. Nah udah saudaraku, makanya harus amin. Haleluya, harus amin. Yes, merenungkan berarti bukan membaca Alkitab dalam hati, tapi mengucapkannya. Amin. Haleluya. Mulai hari ini nabur yang baik, nuai yang baik. Berhenti nabur yang jahat. Kasihan saudaraku, kalau kamu mau mencret kamu sendiri, jangan ajak-ajak yang lain. Kamu bukan lalat, kamu lebah, saudaraku. Bangkit berdiri, haleluya. Sampai disebut haleluya, tepuk tangannya. Persiapkan roti dan anggur perjamuan Anda dimanapun Anda berada, yang di rumah juga. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lebah tidak akan pernah menabur kuman, kotoran maupun penyakit.
Sebab lebah tidak tertarik dengan sampah, tapi lebah, saudaraku, lebih tertarik pada kembang bunga dan harumnya aroma bunga tersebut. Tapi seharum-harumnya bunga, lalat tidak pernah tertarik. Lalat tidak pernah mau ada di kebun bunga. Lalat suka di tempat sampah dan menghasilkan kuman. Maka orang-orang yang dekat dengan tipe orang seperti lebah akan menikmati manisnya madu. Tapi orang-orang yang dekat dengan lalat akan menikmati penyakit kuman, saudaraku. Saya tegaskan, Anda adalah good man, Anda orang-orang baik, Anda tipe lebah. Tentunya sampah tidak menarik bagi Anda. Yang menarik bagi Anda adalah aroma semerbak bunga. Itu yang menarik Anda. Dan orang-orang sekitarmu akan ikut menikmati manisnya madu yang engkau hasilkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau datang untuk mempermudah kami. Maka kami percaya kami pasti panen, sebab Tuhan yang akan memberi panen kepada kami. Bagian kami tinggal mengambil panen yang sudah Bapa sediakan. Maka kami mau tabur benih, kami mau siram. Engkau yang mau menuai banyak, taburlah benih banyak. Haleluya. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, dengan hormat ambil dan minum dalam nama Yesus. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu mengingat dan memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan mendatangkan kesembuhan, kesehatan, kemenangan, kemakmuran. Angkat tanganmu, maka engkau menjadi super sehat, super kuat, super makmur, diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk firman-Mu. Kami diajar untuk menabur benih, dan benih itu pun juga Tuhan yang memberikannya kepada kami. Ingat saudaraku, panen pelipat gandaan adanya di benih. Dan selalu petani yang bijak, dia enggak habiskan hasil tuaian untuk dimakan, tapi dia sisihkan untuk benih yang harus ditabur. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan, dan tuailah yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis, jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.